في الدها ولسوف يؤتيك قرأنا في الدها ولسوف يؤتيك فسر قلوبنا ذاك العطاء فسر قلوبنا ذاك العطاء وأحسن منك لم تر قط عيني وأحسن منك لم تر قط عيني وأجمل منك لم تلد النساء وأجمل منك لم تلد النساء حاشاك يا رسول الله ترضى حاشاك يا رسول الله ترضى وفينا من يعذب أو يساء وفينا من يعذب أو يساء خلقت مبرأ من كل عيب خلقت مبرأ من كل عيب كأنك قد خلقت كما تشاء كأنك قد خلقت كما تشاء نبي هاشمي أبطاهي نبي هاشمي أبطاهي شمائله سماحة والوفاء شمائله سماحة والوفاء اللهم صل وسلم على سيدنا محمد وعلى آل سيدنا محمد. إلى حضرة النبي المصطفى محمد صلى الله عليه وسلم وعلى آله وأصحابه وأزواجه وأخوانه من المسلمين وجميع الملائكة المقربين وإلى جميع الأولين والشهداء والصالحين والعلماء العلم كان وإلى حضرة الشيخ عبد القادر الجيلاني وإلى أرواح آبائنا وأمهاتنا وأجدادنا وجداتنا ومعمنا وماتنا وخالنا وأقربائنا وذوي الحق علينا خصوصا إلى Kiai Abdul Bari Kiai Sandi Ridha khususan ila muallif fi kitab Riyadhus Shalihin juga dikhususkan ada guru patan kuliah saja yang kan itu Kiai Abdul Muhaimin Abdul Bari dan juga putra tercinta saya makan tepan badan Mekah yang kikaden to ke Haji Muham sareng ke Haji Mahmudul Bari muka-muka sareng Gusti Allah yang dalam tanah Mekah paringna sehat paringna selamat bisa laksanaki haji kalaban sampurna bisa abali di Indonesia kalaban sampurna abagta haji mabrur tar makbul. Al-Fatihah. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Ar-Rahmanir Rahim. Maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in.
ihdinas siratal mustaqim siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Bismillahirrahmanirrahim. Wa an Samurata radhiyallahu anhu, dan dari Samurah radhiyallahu anhu qala adabu pasara Samurah qala adabu Rasulullah pasara kustai kanjeng Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, ra'aitu amimpe kaula al-lailata dalam situng malam rajulaini dua orang laki atayani sedatang pasar rajulaini ni dak kaula fasaida maka ongke pasar rajulaini bi kalaban kaula asyajarata dak juga juan fadakhalani maka memasuk pasar rajulaini ni dak kaula daran dak rama ya setining dar ahsanu panika paling bagus wala afdaluban paling utama. Lam ara tak ningali kaula qatu indalem sama sakale ahsana da rama selebih bagus minha etempeng dar. Qala adabu pasir rajulaini amma hadhihi daru anapun tiningka dintomal roma fadaru syuhada'i maka panika romanapan berempan orang semata syahid. Rawahu nyeritaaki huda hadis al-Bukhari pasar Imam Bukhari. Wa huwa bantining hadis ba'dun panika sebagian min hadisin dari hadis tawilin selancang. Fihi panika dalam hadis anwa'ul ilmi tining pan berempan macam ilmu. Sayati bakal datang panapa hadis fi babi tahrimil kadhibi dalam abab ajlasaki ngaramaki gendak insyaallah mengkasokan Allah pasal Gusti Allah. Hadis yang pertama pada kesempatan malam hari ini di dalam bab jihad didapat dari Samurah radhiyallahu anhu, ia berkata bahwa baginda Nabi bersabda, tadi malam saya bermimpi bertemu dengan dua orang laki-laki yang mendatangi diri saya. Dua laki-laki datang kepada saya. Kemudian setelah dekat dengan saya, sudah bertemu dengan saya, fasaida bi asyajaratah. Dua laki-laki ini membawaku untuk menaiki satu pohon. Jadi naik, ada pohon yang menutupi di depannya, kemudian saya menaiki, dibawa oleh dua laki-laki itu. Ternyata di balik pohon tersebut fa'adkhalani daran hiya ahsan wa afdalu. Di balik pohon ini terdapat rumah. Aku dimasukkan oleh dua laki-laki itu ke dalam rumah yang sangat indah dan sangat utama. Kata Nabi, lam araqatu ahsana minha. Aku tidak pernah melihat rumah yang lebih indah daripada rumah yang aku lihat itu. Kemudian setelah melihat keadaan rumah, melihat keindahan dan keelokannya, dua laki-laki itu berkata di dalam mimpi. Jadi Nabi menceritakan mimpinya. Amma hadhihi daru fadaru syuhada. Muhammad, bahwa rumah yang engkau lihat, rumah yang kau saksikan, rumah indah yang mempesona ini, itu adalah rumahnya orang yang mati syahid. Adalah tempatnya orang-orang yang mati syahid. Hadis ini diriwayatkan oleh Imam Bukhari dan ini hanya sebagian hadis. Sebetulnya hadis ini sangat panjang, yang di dalam hadis itu terdapat macam-macam ilmu. Yang mana di dalam hadis tersebut juga
menjelaskan haramnya dusta. Dan ini akan dikutip lagi, akan diulangi lagi di dalam bab tahrimil kadzib insyaallah. Wa an Anasin radhiyallahu anhu amma anna Ummar Rabi'i bintal Bara'i saungkuna puna Rabi' seteti puteran biniin Bara' wahia bantining Ummir Rabi' Ummu Harisata ibni Suraqata panika puna Harisa bin Suraqah atat panika datang pasara Ummir Rabi' an-Nabi yada kustai kajeng Nabi. Faqalat maka adabu pasara Ummir Rabi' ya Rasulullah, hei kustai kajeng Nabi, ala tuhadditsuni apa-napa tak acerita sambian nida kaulah an Harisata dari Harisah. Wa kana ban bada pasara Harisah kutila panika ipate pasara Harisah yauma Badrin indalem arena perang Badar. Asabahu nepani huda Harisah sahmun panapa anak panah gharabun senyasar. Fa in kana makalamun bada pasra Harisah fil jannati panika ing dalem swarga sabartu maka sabar kaula. Wa in kana ban lamun bada pasra Harisah wa iradzalika panika selaina fil jannah ijtahadtu maka ku ongku kaula alaihi atas Harisah fil bukai dalam nangis. Faqala maka adabu pasal kustai kajeng Nabi ya Umma Harisah tahi puna Harisah innaha saungkuna kisah jinanun otaba saungkuna Harisah jinanun panika bada dalam innaha saungkuna kisah jinanun panikapan berampan swarga fil jannati dalam swarga. Wa innabnaka ban saungkuna anak laken sambian ashabul firdausi panikapan berampan orang senempati swarga firdaus ala sebelang tangki. Hadis yang nomor 2 pada kesempatan malam hari ini di dalam menjelaskan jihad ialah didapat dari Anas. Anas menceritakan bahwa Ummir Rabi' putri Bara'. Siapakah Ummir Rabi'? Ialah ibunya Harisah bin Suraqah. Dia mendatangi Nabi, kemudian dia bertanya kepada Nabi, ya Rasulullah, hendaknya engkau bercerita kepadaku tentang Harisah. Bahasanya, kenapa engkau tidak menceritakan kepadaku dari Harisah? Artinya hendaknya engkau bercerita kepadaku tentang Harisah. Kemudian siapakah Harisah? Harisah ini adalah orang yang terbunuh di perang Badar. Ia terbunuh oleh anak panah yang nyasar. Jadi bukan terbunuh oleh anak panahnya orang kafir atau tombaknya orang kafir atau pedangnya orang kafir, tetapi anak panah yang nyasar yang dilepaskan oleh orang Islam. Jadi yang membunuh Harisah itu adalah anak panah yang nyasar yang dilepaskan oleh orang Islam. Maka dikatakan sahmun gharabun, anak panah yang nyasar, berarti bukan orang kafir. Apabila Nabi memang Harisah itu ada di dalam surga, kata ibunya, maka aku bersabar, ditinggalkan anak, ditinggalkan buah hati. Tetapi wa in kana ghairu dzalika, apabila memang ia bukan ada di dalam surga, tidak ditempatkan di dalam surga, maka aku akan bersungguh-sungguh untuk menangisinya. Aku akan terus-menerus untuk meratapinya. Faqalah ya Ummah Harisah, oleh Nabi ditenangkan hatinya, wahai ibunya Harisah, sesungguhnya surga itu banyak. Ada beberapa surga yang di dalamnya itu terdapat surga. Ada beberapa surga yang di dalamnya terdapat kebunan.
Tetapi dari beberapa surga itu, anakmu adalah orang yang menempati surga Firdaus yang paling tinggi. Artinya surga itu kan banyak macamnya. Istilahnya kalau kita bandingkan dengan yang ada di dunia atau di negara, ada istilahnya ibu kota, atau istilahnya provinsi, ada istilahnya kabupaten, presiden, kabupaten, baru kecamatan. Dan paling surga paling pinggir itu dinamakan, kalau diumpamakan di negara ialah pedesaan, hutan dan semacamnya. Maka di antara surga-surga itu yang paling tertinggi artinya dinamakan ibu kotanya. Ibaratkan kalau sekarang ibu kotanya Jakarta yang akan dipindah ke Nusantara. Ya, ini dinamakan surga Firdaus. Apa kedudukan, kenikmatan yang ada di surga Firdaus? Maka sama dengan apa kenikmatan yang ada di kota metropolitan. Artinya orang yang berada di kota metropolitan atau di ibu kota, dia akan lebih sering untuk berjumpa dengan presiden. Maka seperti itu juga orang yang ada di surga Firdaus, maka dia akan lebih sering untuk melihat Allah Subhanahu wa taala, yang mana melihat kepada Allah adalah nikmat yang paling tinggi, nikmat yang paling utama, nikmat yang melupakan semua nikmat-nikmat yang ada di dalam surga. Maka seperti itulah, kalau orang yang ada di surga, misalnya ada di hutannya atau di desanya, sama seperti yang ada di dunia, akan lebih sulit untuk bertemu dengan presiden. Tapi kalau di dalam surga, orang-orang yang bertempat di surga yang paling pinggir, dia akan melihat kepada Allah satu hari satu malam 2 kali. Maka disitulah bedanya antara nikmat yang ada di dalam surga yang paling tinggi atau surga yang paling pinggir. Maka oleh Nabi dijelaskan bahwa anakmu adalah orang-orang yang bertempat di surga Firdaus yang paling tinggi. Artinya anakmu dalam keadaan nikmat yang luar biasa, dalam keadaan senang yang tiada tara, dalam keadaan bahagia yang tidak tergantikan dengan derita. Wa an Jabirin ibni Abdullah radhiyallahu anhuma qala, ada Abu Pasra Jabir, jia datang bi abi pasara bapak kaulah ilan nabi dak kustai kajeng nabi qad musila seongkuan ikil tokil bihi pasara abi faudi'a maka ishaba pasara abi baina yadayhi in dalam antarana adaan kustai kajeng nabi fadhahabtu maka usaha kaulah akshifu panika muka kaula an wajhi dari muwana abi fanahani maka nyekani dak kaula qaumi pasara kaum kaula faqala maka adabu an nabi pasara kustai kajeng nabi mazala ta'bu ambu al malaikatu pasara pan beramban malaikat tuzilluhu panika ngaupin pasara malaikat huda abun bi ajnihatiha kalaban pan berampan bang-banga malaikat, muttafaqun alaih. Hadis yang ketiga di dalam bab jihad pada malam hari ini itu didapat dari Jabir bin Abdullah. Jabir berkata bahwa bapakku didatangkan kepada Nabi, dibawa kepada Nabi, yang mana bapakku ini telah badannya telah dicacah, telah dipotong-potong. Kemudian faudi abaina yadaihi, bapakku ini diletakkan di depannya Nabi. Maka aku berusaha untuk membuka wajahnya,
membuka kain kafan dari wajahnya, tetapi oleh kaumku dicegah oleh Nabi, ditenangkan, ditentramkan, didinginkan hatiku dengan perkataannya bahwa tidak henti-hentinya malaikat itu memberi keteduhan kepada bapakmu dengan cara mengepalkan sayapnya. Artinya malaikat sangat menghormati bapakmu, sangat mencintai bapakmu, dan sangat memuliakan bapakmu, sehingga pada hari ini dia selalu mengepalkan sayapnya karena ridho dengan bapakmu, dengan apa yang diperbuat oleh bapakmu, dengan perbuatan pengorbanan jiwa oleh bapakmu. Wa an Sahalin ibni Hunaifin, bandari Sahal ibnu Hunaif radhiyallahu anhu anna Rasulullah saungkuna Gusti Kanjeng Nabi qala panika adabu pasara Gusti Kanjeng Nabi mantining pasara oreng saala panika minta pasara man Allah hada Gusti Allah asyhadata dak mata syahid bisitkin kalaban ongkuan ballawahu maka madapa hudak man Allahu pasara Gusti Allah manazil syuhada idapan berempan derajat dapan berempan orang semata syahid wa in mata ban sanajan mate pasaraman ala firasyi atas lamaan man rawahu nyeritayaki huda hadis Muslimun pasara Imam Muslim. Hadis yang selanjutnya yang nomor 4 pada malam hari ini di dalam bab jihad didapat dari Sahlin bin Hunaif bahwa Rasulullah bersabda, barang siapa yang meminta kepada Allah untuk mendapatkan mati syahid, memintanya dengan sungguh-sungguh, maka kata Nabi, ballawahullahu manazil syuhada, karena dia telah meminta, berharap dengan sungguh-sungguh, menginginkan dengan benar-benar, maka Allah akan mengantarkan ia sampai pada derajatnya orang-orang yang mati syahid, walaupun dia mati di atas alas, di atas kasurnya, di atas tempat tidurnya. Artinya walaupun dia itu mati dalam keadaan tidak berperang, mati di dalam keadaan mencari ilmu semacamnya, tetapi dia di dalam setiap harinya selalu minta kepada Allah untuk mati dalam keadaan syahid. Kan syahid itu ada 3, ada syahidun fid dunya wal akhirah, ada syahidun fil akhirah, ada syahidun fid dunya. Syahidun fid dunya wal akhirah ya berarti syahidun yang mati dalam keadaan membela agama, memerangi orang kafir. Artinya syahidun fid dunya, di dalam dunia dia dihukumi syahid, tidak boleh dimandikan, tidak boleh disolati. Ada syahidun fil akhirah. Syahidun fil akhirah berarti secara dunia dia tetap diberlakukan seperti orang yang tidak mati syahid. Bagaimana maksudnya? Ialah tetap dimandikan dan wajib disolati. Itu namanya syahidun fil akhirah. Seperti apa? Seperti orang yang mati talabul ilmi, orang yang mati sedang mengajar, orang yang mati sedang berjuang, walaupun bukan berjuang dalam peperangan, tapi perjuangan di dalam mensiarkan agama Islam. Ini namanya syahidun fil akhirah. Ada orang yang mati syahidun fid dunya saja, ialah seperti yang diceritakan oleh Nabi, ternyata dia berperang bukan karena Allah, bukan karena utusan Allah, bukan karena agama, tetapi karena hamiyatan, karena panasnya hati ingin mendapatkan imbalan, ingin mendapatkan gelar, ingin mendapatkan sanjungan dan semacamnya, sehingga secara dunia dia tetap diberlakukan seperti orang yang mati syahid, artinya tidak boleh dimandikan dan tidak boleh disolati. Tetapi di akhirat dia bukan ada di dalam surga
Firdaus al-a'la, tetapi ada di dalam neraka. Itu sudah terjadi di dalam zamannya Nabi. Maka kriteria semacam ini, orang-orang yang mati di dalam keadaan bukan berperang, tapi setiap harinya berharap meminta kepada Allah untuk diberikan mati syahid, maka Allah akan mengantarkannya untuk mendapatkan, memperoleh derajatnya orang yang mati syahid walaupun ia mati di atas kasurnya. Maka termasuk antara amal-amalannya ialah seperti adus yaumil jum'ah, atau mati di hari Jum'ah, atau diantaranya ialah memotong kuku di hari Jum'ah. Itu termasuk diantara amal-amal yang menunjukkan bahwa orang itu berkeinginan untuk mendapatkan mati syahid. Karena di antara faidah, di antara memotong kuku, memotong rambut, adus di hari Jumat lihormati yaumal jum'ati, maka di antara faidahnya ialah akan juga dimatikan, dicabut oleh Allah di hari Jumat juga. Dan ada hadis yang menjelaskan orang yang mati di hari Jumat, selain orang di luar Islam, jadi orangnya beriman, kewajiban dilaksanakan dan mati hari Jumat, maka oleh Nabi dikatakan fahuwa syahidun, orang yang mati syahid, yang mana dia akan dijamin tidak akan mendapatkan siksa di kuburan, akan selamat dari fitnatul qabri karena keistimewaan hari Jumat. Maka di antara keistimewaan untuk memotong kuku di hari Jumat ini memang ada hadisnya. Maka oleh Imam Ghazali kan, mana caranya, bukan hanya harinya tetapi caranya juga ditunjukkan, diberi arahan bahwa cara memotong kuku itu adalah yang pertama kalau tangan, karena tangan ini di antara tangan yang mulia itu adalah telunjuk, ya telunjuk apa tutingnya. Kenapa? Karena ketika maca asyhadu alla ilaha illallah itu yang digunakan adalah telunjuk apa namanya? Tuting. Telunjuk apa bahasanya? Jari telunjuk. Iya, jari telunjuk. Dalam aturannya setelah jari telunjuk itu adalah yang sebelah kanan. Mana yang sebelah kanan? Ialah jari tengah. Kemudian yang kanannya lagi ialah jari manis. Setelah itu adalah jari kelingking. Setelah ini mana? Maka oleh Imam Ghazali itu caranya ialah dua tangan itu direkatkan. Berarti sebelahnya jari kelingking, berarti kelingkingnya, kelingking yang sebelah kiri. Berarti kanannya ialah jari telunjuk manis, yang tangan yang kiri. Kemudian yang tengah, kemudian jari telunjuk, kemudian ibu jari yang kiri, yang terakhir adalah ibu jari yang kanan. Kalau kaki itu karena tidak ada kelebihan, tidak ada maziyah, maka diurutkan yang paling kanan. Apa yang paling kanan adalah jari kelingking kaki kanan. Jadi diurutkan dari jari kelingking kanan, kemudian jari manis kaki kanan, jari tengah, jari telunjuk, ibu jari, kemudian ibu jari kaki kiri, jari telunjuk, jari tengah, jari kelingking, jari manis, kemudian jari kelingking. Dan ketika dilaksanakan di hari Jumat, itu berarti di antara cara kita atau ekspresi kita untuk
menampakkan bahwa kita berkeinginan untuk mati dalam keadaan syahid karena ingin mati di dalam hari Jumat. Kan karena kata dalam hadis, kalau ada hadis yang mengatakan sunat untuk mengumpulkan Jumat dan Kamis. Jadi Kamis itu kalau dilaksanakan hari Kamis itu faedahnya untuk memperlancar rezeki, untuk mencari rezeki yang lancar. Biasanya orang yang memang oleh Allah dikehendaki untuk diperlancar rezekinya itu semangatnya untuk seperti memotong kuku itu hari Kamisnya. Tapi kalau orang yang semangatnya untuk bisa mati di hari Jumat, biasanya dia punya keyakinan dan kemudian keyakinan mendorong dirinya untuk melaksanakan di hari Jumat. Sehingga masuk dalam hadis Nabi ini, barang siapa yang meminta kepada Allah mati syahid, termasuk antara mati hari Jumat dengan sungguh-sungguh, dengan usaha. Artinya meminta ini ada yang sungguh-sungguh, ada yang tidak. Karena seperti orang cinta itu ada yang sungguh-sungguh cinta, hanya omong doangnya. Omdo ini kenapa? Ketika diminta buktinya dia tidak mau. Contohnya ketika diminta berkorban dia tidak mau, itu berarti hanya omong doang. Cintanya tidak tembus ke dalam hati, tapi hanya sebatas kata-kata. Maka di antara bersungguh-sungguh ialah meminta kepada Allah selaras, paralel dengan perbuatannya. Memang perbuatannya seperti hari Jumat itu selalu memuliakan hari Jumat dengan cara termasuk memotong kuku, memotong rambut, memotong bulu dan semacamnya, ditaruh di hari Jumat dengan cara-cara yang sesuai dengan anjuran Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Wa Anasin, bandari sahabat Anas, qala adabu pasar sahabat Anas, qala adabu Rasulullah pasar kustai kanjeng Nabi, man tining pasar orang talaba panikan nyari pasar man asyhada tada mate syahid sadiqan hale orang sebenar u'tiyaha maka iparingi pasar man hada asyhada walau lam tusibhu ban sanadan tak ngaule pasar ban sanadan tak nepani panapa syahada huda man rawahu nyataaki huda hadis Muslimun pasar Imam Muslim. Hadis yang selanjutnya ialah didapat dari Anas, ia berkata Rasulullah bersabda, barang siapa yang berusaha mendapatkan mati syahid, seperti tadi berusaha, usaha, wujud usahanya, tampak usahanya, shadikon yang benar, bukan hanya sebatas kata-kata, maka ia akan diberikan mati syahid itu walaupun di mati syahid tidak mengenainya. Artinya bukan mati di dalam keadaan berperang dengan orang-orang kafir, bukan mati dalam keadaan kital memerangi orang-orang Yahudi dan semacamnya. Wan Abi Hurairah taban dari Abi Hurairah, qala adabu pasar Abi Hurairah, qala adabu Rasulullah pasar kustai kanjeng Nabi, ma yajidu tak mangki as-sahidu pasar orang semate sahid memasil qatli dari etapani ipate illa kama yajidu angin agati oleh namangki ahadukum pasada salasitunga sampean kapi memasil qarsati dari nyetinga ngikeen bilis. Rawahu nyeritaaki huda hadis at-Tirmidzi pasar Imam Tirmidzi wa qala ban hadabu pasar Tirmidzi hadisun tiningka din topanika hadis hasanun se bagus sahihun se sahih. Hadis selanjutnya didapat dari Abi Hurairah radhiyallahu anhu. Abi Hurairah berkata Rasulullah bersabda bahwa orang yang mati syahid ini tidak menemukan, artinya apa yang ia rasakan ketika dicacah atau ditusuk atau terkena anak panah, itu dia rasakan hanya seperti yajidu ahadukum min masil qarsati, seperti kita terkena gigitan bilis, digigitkan semut. Jadi
orang yang mati dalam keadaan syahid ketika membela agama seperti Sayyidina Hamzah misalnya, maka seperti apa yang dirasakan oleh Sayyidina Hamzah? Apakah seperti dalam hadisnya Nabi bahwa ketika sakaratul maut itu datang kepada salah satu kalian semua, maka digambarkan seperti kambing yang hidup yang dicabuti bulu-bulunya. Apakah seperti itu? Ternyata orang yang mati syahid itu tidak. Orang yang mati syahid dia hanya merasakan ketika terkena tebasan, ketika terkena tusukan, ketika terkena lemparan tebing atau anak panah, itu hanya seperti sebatas digigit semut. Memang ya semut agak sakit, tetapi tidak sebanding dengan kenikmatan yang ia rasakan ketika dia telah melihat apa yang dijanjikan, apa yang telah disiapkan, apa yang telah dijanjikan oleh Allah Subhanahu wa taala. Sehingga walaupun seperti Sayyidina Hamzah ketika mati, hatinya diambil, jantungnya diambil kemudian dimakan oleh Hindun, ternyata dia Sayyidina Hamzah hanya merasakan pas waktu pertama kali mati dilempar tebing oleh Jahsy. Siapa? Wahsy itu hanya seperti gigitan semut. Setelah itu yang ada hanya kebahagiaan, yang hanyalah kegembiraan, yang ada hanyalah kesenangan, kebahagiaan, ketentraman yang abadi. Wa an Abi Hurairah wa an Abdullah ibni Aufa bin Abi Aufa anna Rasulullah sallallahu alaihi wasallam saungkeun Gusti Kanjeng Nabi fi ba'di ayyamihi ing dalam sabagian berempan arena Gusti Kanjeng Nabi allati rapana ayyam lakiya saya ketemuan pasal Gusti Kanjeng Nabi fiha ing dalam allati al aduwah dak musa intazara panikatos ngantos pasal Gusti Kanjeng Nabi hatta malat sampai mireng asyamsu panapa areh summa qama maka pas adabu pasal Gusti Kanjeng Nabi finnasi ing dalam manusia faqala maka adabu pasal Gusti Kanjeng Nabi ayuhan nasu he engak manusia la tamannau jarap ngarep sampean kapili ko al adui dak katamun musa wasalu ben minta sampean kapi Allah hada Gusti Allah al afiyatah dak beres fa iza laqitumuhum maka ing dalam nalaikanah katamun sampean kapi hum da al adu fasbiru maka sabar sampean kapi wa'lamu ban oninga sampean kapi annal jannata dak saungkeuna swarga tahta zilali suyufi panika bada in dalam bebenapan berempanjang bajang napan berempan pedang. Semakala maka pas adabu pasara Gusti Kanjeng Nabi Allahumma adu Gusti Allah munazzilal kitabi senurunaki kitab wa mujriyas sahabi ban sema jalan ondem wa hazimal ahzabi ban sema burupan berempan musuh ihzimhum maburu ajunan Tuhan hum da al ahzab wansurna ban nolongnah ajunan Tuhan nada kauli sedaja alaihim atas ahzab muttafaqun alaih. Hadis yang selanjutnya ialah didapat dari Abdullah bin Abi Aufa bahwa Rasulullah di dalam sebagian hari apa? Hari ketika Nabi bertemu dengan musuhnya. Ternyata di sebagian hari itu Nabi menunggu, dalam keadaan menunggu sampai matahari ini sudah zawal, sudah miring ke arah barat. Kemudian setelah zawal, jadi dari pagi Nabi telah menunggu, setelah hari atau matahari sudah miring ke arah barat, maka Nabi berceramah, berkhutbah, berkata di antara sahabat-sahabatnya Nabi. Kata Nabi, wahai manusia, wahai sahabat, jangan kalian berharap untuk bertemu musuh. Artinya kalau demikian jangan mencari musuh. Demikian. Jangan kalian mencari musuh. Kenapa? Wasalu Allah al-afiyatah. Mintalah kepada Allah kesembuhan, kesehatan.
Ini jadi musuh dengan dicari, cari yang sehat, aman, tentram, enak. Itu minta kepada Allah. Tetapi apabila memang tidak ada jalan lain, tidak ada alternatif lain, musuh sudah menghadang di depan, namanya faiza laqitumuhum. Ketika kalian sudah bertemu dengan musuh, maka fasbiru, jangan lari. Harus sabar. Harus sabar ini maksudnya dihadapi. Jangan terbirit-birit, tetapi harus dihadapi. Karena apa? Karena annal jannata tahta zilalis suyuf, bahwa surga itu ada di bawahnya kelebatan pedang. Artinya atokar hilun. Dari tokar ini, dari peperangan ini, disitulah ada surga di bawahnya. Disitulah ada surga di belakangnya. Disitulah ada kenikmatan yang Allah janjikan kepadanya. Maka jangan lari, tetapi kamu jangan mencari musuh. Kalau minta kepada Allah, minta yang enak, sehat, tentram, nikmat, rezeki banyak dan semacamnya. Tetapi kalau memang sudah tidak ada alternatif lagi, musuh sudah menghadang di depan, jangan lari, jangan terbirit-birit, tapi hadapi. Karena janjinya bahwa ketika engkau menghadapi musuh itu, maka surga ada di belakangnya. Surga sudah disiapkan setelahnya. Maka kalau demikian, maka jangan lari. Kemudian Nabi berdoa kepada Allah, ya Allah yang menurunkan kitab Al-Quran, ya Allah yang menjalankan mendung, yang memindah mendung, ya Allah yang membuat lari musuh, buatlah musuh-musuh itu lari dan tolonglah kami mengalahkan mereka. Ini doa kepada Allah sambil dihadapi musuhnya, bukan hanya lari sambil doa. Jadi dihadapi sambil minta pertolongan kepada Allah. Dan ini sebagai uswatun, sebagai teladan bagi kita untuk ditiru nanti di kemudian hari. Jadi kalau kita tidak boleh mencari musuh, tetapi ketika bertemu musuh, maka jangan lari, harus dihadapi. Asalkan kita itu benar, maka janji Allah surga sudah menantinya. Wan Sahlin ibni Sa'din radhiyallahu anhu, dan dari Sahal bin Sa'ad radhiyallahu anhu, qala ada Abu Pasra Sahal, qala ada Abu Rasulullah pasara kustai kajeng Nabi, isnatani tining dua doa la turaddani panikata itola panapa isnatani au qallama turaddani otabesakoni ongkuan itola panapa isnatani. Ad-du'a'u ropana doa indan nidai indalem narekana azan ban iqamat, wa indal ba'si ban indalem narekana bahaya, hina yulhimu indalem narekana acampor ba'duhum pasada sebagian kaum ba'dan sebagian selain. Jadi Nabi tadi kan berdoa ketika sudah terjadi peperangan, ketika sudah ada di depan mata peperangan akan terjadi. Karena ada hadis Nabi yang lain bahwa dua doa itu tidak akan ditolak oleh Allah. Atau dalam hadis lain, sedikit sekali doa itu ditolak oleh Allah. Kapan? Ialah indan nida, doa yang ada di antara adzan dan iqamat. Jadi setelah adzan diusahakan untuk meminta kepada Allah, mintalah perkara yang besar, utamanya minta masuk surga, utamanya minta ilmu makrifat kepada Allah, ilmu yang mengantarkan untuk masuk bisa melihat Allah. Ini diusahakan di antara doa, di antara adzan dan iqamat. Ini janjinya Nabi, dua doa itu tidak akan ditolak oleh Allah, atau ada tapi 1001 yang ditolak, yang auqallama turaddani sedikit sekali ditolak. Ialah pertama ketika adzan, antara adzan dan iqamat, yang kedua ketika terjadi peperangan. Jadi
sebelum terjadi peperangan, di waktu terjadi peperangan kita berdoa, itu tidak akan ditolak oleh Allah. Hina yulhimu ba'duhum ba'dan. Wa an Anasin radhiyallahu anhu qala adabu pasra Anas kana bada Rasulullah pasra kustai Kanjeng Nabi. Iza waza panika indalem nalekana perang pasra kustai Kanjeng Nabi qala maka adabu pasra kustai Kanjeng Nabi. Allahumma adu kustai Allah anta tining ajunan adu di panika zat sema kuat kaulah. Wa nasiri ban zat senolongi kaulah bika kalaban ajunan Tuhan. Ahulung alako kaulah wa bika ban kalaban ajunan Tuhan asulu. Nerjang kaulah wa bika ban kalaban ajunan Tuhan uqatilu perang kaulah. Rawahu nyadataki huda hadis Abu Daud pasal Imam Abu Daud wa Tirmizi ban Imam Tirmizi wa qalaban adabu pasal Imam Tirmizi hadisun tiningkat dinta panika hadis hananun hasan. Jadi seterusnya didapat dari Anas radhiyallahu anhu. Anas berkata bahwa Nabi ketika berperang ini mesti doa, selain yang kalau ini Allahumma munzilal kitab ini hanya pada waktu yang diceritakan. Tetapi kalau doa yang di bawah itu mesti ketika Nabi telah berperang, ketika peperangan telah terjadi, Nabi itu mesti berdoa ini, ya Allah, Engkau yang menguatkanku, Engkau adalah azat yang memberi pertolongan kepadaku. Dengan pertolonganmu aku bisa bekerja, dengan pertolonganmu aku bisa menyerang, dengan pertolonganmu aku bisa berperang. Nah, ini mesti doa ini yang diucapkan, yang dimintakan, yang dimohonkan oleh Nabi ketika terjadi peperangan. Wa Nabi Musa radhiyallahu anhu bandari Abi Musa radhiyallahu anhu anna Nabiya sangkuna kustai Kanjeng Nabi. Kana panika bada pasar kustai Kanjeng Nabi idza khafa panika indalem nalekana takok pasar kustai Kanjeng Nabi kaum mandak situng kaum. Qala maka adabu pasar Kanjeng Nabi Allahumma adu kustai Allah. Inna sangkuna kaula setaja najaluka panika atatiaki kaula setaja kada ajunan fi nuhurihim indalem pan berampan daerah kaum. Wa na'udzu ban jaga kaula setaja bika kalaban anjuran Tuhan min syururihim dari pan berampan cuban kaum. Rawahu nyadataki huda hadis Abu Daud pasar Abu Daud bi isnadin kalaban isnad sahihin sahih. Seterusnya hadis di dalam masalah jihad ialah didapat dari Abi Musa. Ini berarti ketika menerangkan masalah ini bisa kita tiru, bisa kita ambil, bisa kita catat untuk diamalkan selanjutnya. Jadi ketika Nabi itu mengkhawatirkan satu kaum karena dilihat lebih kuat, dilihat lebih lengkap, dilihat lebih gagah dan semacamnya, mesti Nabi doanya ini, ya Allah, aku menjadikan engkau di dalam lehernya kaum. Artinya kaum itu apa terserah engkau, mau dibelokkan kemana itu ada di dalam kuasaanmu. Jadi seperti sapi walaupun kakinya bergerak kemarin, tapi kalau kakinya, lehernya sudah ditali, diikat oleh tali, dia tidak akan kemana-mana. Maka seperti itu orang-orang kafir yang sedemikian gagah, sedemikian lengkap, mereka tetap ada di dalam genggaman Allah. Artinya mereka tidak akan kemana-mana. Maka oleh Nabi diutarakan bahwa aku menjadikan engkau di dalam leher-leher mereka. Mereka dikemanakan saja oleh engkau tetap akan mengikuti apa kehendakmu ya Allah, itu maksudnya. Dan aku berlindung dari kejelekan mereka. Aku berlindung dengan keagunganmu, dengan pertolonganmu dari kejelekan mereka. Wa an Ibnu Umar oleh dari Ibnu Umar radhiyallahu anhuma anna Rasulullah sangkuna kustai Kanjeng Nabi. Qala panika adabu pasra kustai Kanjeng Nabi al khailu. Tining jalan makudun panikah italeen fi nawasiha indalam pan berampan bunah-bunah al khailu panapaka bagusan ila yaumil kiamati sampai hari kiamat. Wan Urwata al-Bariki bandari Urwa al-Bariki radhiyallahu anhu anna nabiyya sangkuna kustai Kanjeng Nabi. Qala panika adabu pasra kustai Kanjeng Nabi al khairu tining jalan makudun panika italeen fi nawasiha indalam pan berampan bunun-bunah khailun al khairu panapa kebagusan ila yaumil kiamati sampai hari kiamat.
al ajru ropana ganjaran wal magnamu ban harta jarahan. Jadi di antara kendaraan yang bisa diandalkan di dalam peperangan ialah menunggang kuda. Maka di sini dikatakan oleh Nabi, orangnya ya yang pertama, tetapi dia membutuhkan sarana yang juga bisa mendukungnya untuk menjadi pemenang. Karena kata Nabi bahwa al-mu'minu al-qawiyyu khairun minal mu'mini ad-dhaif. Bahwa mukmin yang kuat lebih baik dan lebih Allah cintai daripada mukmin yang lemah. Maka ketika berperang jangan mencari kekalahan, tetapi mencarilah kemenangan. Maka di antara cara, di antara sarana untuk kita memenangkan itu di antaranya ialah kendaraannya. Apa yang kita tunggangi. Kalau dulu ya paling canggih adalah kuda. Maka kuda dikatakan oleh Nabi, dipuji oleh Nabi, di sana oleh Nabi, yalem engki kak dintoh bahwa di ubun-ubunnya kuda ini sudah diikat kebaikan sampai hari kiamat. Apa maksudnya kebaikan? Kuda ini memang kendaraan untuk berperang, maka ada dua kemungkinan. Kalau tidak, yang paling terburuk dia akan mendapatkan pahala, berarti kalah. Kudanya mati atau orangnya mati atau kedua-duanya mati. Tetapi kalau yang kedua wal magnamu, dia mendapatkan kemenangan, pahala didapat dan jarahan juga didapat. Seterusnya kalau sana jawab Pak penting. Bade sejam. Teh kuningnya. Hah? Kurang 10 menit. Tersaki bae kurang 10 menit ya, Man. Oke. Cak nganun sejam nih ya. Oke. Wa an Abi Hurairah taban oleh dari Abi Hurairah radhiyallahu anhu qala adabu pasar Abu Hurairah. Qala adabu Rasulullah pasar kustai Kanjeng Nabi. Mantining pasar orang ihtasaba panikanahan pasar man farasan dak jalan fi sabilillah. In dalam jalan Gusti Allah imanan, halai iman billahi kalaban Gusti Allah. Wa tasdiqan ban halai abenderaki biwaqtihi kalaban cancina Gusti Allah. Fa in shiba'ahu, maka sangkuna kenyangah faras, wariyahu ban sekeda faras, warawthahu ban telat tonga faras, wa baulahu ban kamina faras fi mizanihi panika in dalam tempengan amalah man yaumal qiyamati in dalam hari kiamat. Rawahu nyaritaki huda hadis al-Bukhari pasal Imam Bukhari. Hadis yang selanjutnya ialah dari Abi Hurairah, bahwa Abi Hurairah berkata Rasulullah bersabda, barang siapa yang ihtabasa farasan fi sabilillah, dia merawat kuda di dalam jalannya Allah. Jadi kuda yang mau dibuat berperang dirawat. Kenapa kok dirawat dan dorongan apa? Dia dirawat imanan billah, dalam keadaan iman kepada Allah, dalam keadaan membenarkan janjinya Allah bahwa orang yang mati dalam keadaan syahid maka akan demikian-demikian. Orang yang memenangkan peperangan pahalanya demikian-demikian. Dia benarkan, dia percaya dan dia yakini itu adalah benar. Maka bagaimana walaupun masih belum berperang ini, walaupun masih belum berperang, ketika dia sudah diberikan rumput, dikasih makan kenyang, kemudian ketika dikasih minum, dikasih jamu, kemudian menjadi segar, tenaganya menjadi pulih, dan setelah itu dia rausahu, kemudian dia membuang
kotoran dan kencing, justru semuanya akan akan menjadi tambahan amal kita, karena itu akan ditaruh di timbangan amal kebaikan kita nanti di hari kiamat. Sedangkan dalam Al-Quran, wa man thaqulat mawazinuhu fahuwa fi isyatir radiyah. Barang siapa yang amal kebaikannya itu lebih berat, amal kebaikannya itu lebih berbobot, maka ia ada di dalam kehidupan yang diridhoi, yang ridho, yang diridhoi. Nah, ini maka sebagai pemberat, sebagai tambahan oleh Allah, ternyata kekenyangan daripada kuda itu, kesegaran daripada kuda itu, kotoran daripada kuda itu, bahkan sampai kencingnya itu justru oleh Allah ditaruh sebagai tambahan amal baiknya di hari kiamat. Sehingga nanti ketika sudah ada di dalam hisab, ada di dalam mizan, itu nanti masuk ke wa man saqulat mawazinu. Wa an Abi Mas'udin radhiyallahu anhu qala adabu pasar Abi Mas'ud, ja adabu rajulun pasar orang laki ilan Nabi dak kustai kajing Nabi binaqatin kalaban abanta ontah mahtumatin, apalagi mahtumatin, ken lupain, mahtumatin seetotop elongah. Faqala maka adabu pasadah rajul hadhihi tiningka dinton naqah fi sabilillahi panika ing dalam jalan Gusti Allah. Faqala maka adabu Rasulullah pasada Gusti Kanjeng Nabi, laka panika ikan di sambian biha kalaban gantena naqah yaumal qiyamati ing dalam hari kiamat sab ummi atina qatin tining petok tining petongatos ontah kulluha tining sakat sadajana sab ummi atina qatin mahtumatun panika itutup elongah. Rawahu nyeritaake huda hadis Muslimun pasra Imam Muslim. Jadi dari Ibnu Mas'ud berkata, Abi Mas'ud, ada seorang laki-laki, dia datang kepada Nabi membawa onta yang, kalau kuda kan matan saya tutup ya. Kalau onta itu yang ditutup mulutnya biar enggak makan terus berarti. Jadi makan sebutuhnya. Kemudian dia berkata, ini onta untuk di dalam jalannya Allah. Berarti itu kalau dibuat perang berarti untuk membawa bekal. Bekal-bekal untuk makanan itu nanti ditaruh di onta. Tetapi kalau kuda itu untuk membawa wazinya, orang yang berperang, orangnya dan senjatanya. Tapi kalau onta untuk membawa bekal, karena di antara kekuatan orang yang berperang, bekalnya harus ada. Kalau bekalnya tidak ada, dia mengangkat senjata tidak akan mampu, karena sudah lemes dulu. Maka ini katanya fi naqatillahi fi sabilillahi, maka oleh Nabi dikatakan engkau akan mendapatkan ganti satu onta ini di hari kiamat akan dilipat gandakan menjadi 700 onta yang semua seperti onta yang kamu berikan ini. Artinya apa fungsinya onta di akhirat punya onta? Ini maksudnya pahalanya onta dilipat gandakan 700 kali. Jadi kalau pahalanya, kalau di dunia itu onta, tetapi kalau di akhirat nanti mendapatkan pahalanya sampai dilipatkan 700 kali, seperti dikatakan di dalam Al-Quran, barang siapa yang berbuat kebaikan maka Allah akan melipat gandakan sebagaimana satu tangkai menumbuhkan 7 tangkai. Satu pohon menumbuhkan 7 tangkai, yang mana satu tangkainya berisi 100, berarti menjadi 700.
Itu lupa saya ayatnya. Kena saja, Bu. Kena. Oh ya sudah. Jadi kan targetnya harus 1 jam. Itu yang paling jujur ya rekaman itu. Kalau yang ngaji ini kan kalau kesel seakan-akan setengah jam sudah 3 jam. Tapi kalau yang semangat didorong oleh senang terhadap ilmu 3 jam seperti setengah jam. Ya, jadi itu relatif. Jadi makanya saya bertanya kepada Pak Recorder. Mudah-mudahan menjadi ilmu yang barokah, menjadi ilmu yang bermanfaat. Al-Fatihah. A'udzubillahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin arrahmanir rahim maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in ihdinas siratal mustaqim siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.